Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa man salaka ala nahjihi wa hadihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Dewan Kemakmuran Masjid Subulus Salam, seluruh pengurus, wabil khusus Ketua DKM Subulus Salam, orang tua kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Haji Anwar Rusli beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya, berkahkan, luaskan rezekinya, dan terus istiqomah di dalam memberikan pelajaran-pelajaran, memberikan contoh-contoh baik kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Seluruh pengurus semuanya, orang tua kita, Bapak, Masya Allah, beliau Pak Edi Turmudi, Pak Farid, semuanya, Pak Basuki, sehat mudah-mudahan. Semua pengurus kita ini rata-rata orang tua, makanya mudah-mudahan biar pada sehat ya Allah. Kalau bukan kita yang pada sayang sama orang tua, siapa? Kalau ngandelin anak sekarang, ya Allah, adabnya udah kagak. Kesalahannya bukan di anak, di orang tua yang nggak pernah memprioritaskan pendidikan agama. Sekarang guru udah nggak ada harganya. Nabok dikit dilaporin, benar nggak? Kalau zaman saya sekolah, ketahuan badar ditabok sama guru gitu, mau ditabok kayak, mau ditampar, mau digebuk. Apa ijo ngadu sama baba di rumah, iya. Ntar mah dia tunggu sini dulu. Kita pikir kita bakalan di alam, diambilin blukeng, habis digedigin. Besok-besok ngadu lagi katanya, mampus katanya lu gua gantung. Itulah perhatian orang-orang tua kita kepada guru. Karena kalau orang-orang tua kita, walaupun mungkin nggak punya titel, tapi dia punya satu pemahaman. Guru yang ngajarin anak-anak kita itu adalah para pejuang-pejuang untuk menyelamatkan anak-anak kita dari kebodohan. Hitung aja Pak, berapa huruf yang udah diajarin guru-guru kita kepada kita. Maka terakhir saya itu, Mbak, saya ngomong sama orang tua saya ini kan pesantren Mbak, kok pakai bayar rayon? Rayon itu kalau kita mau masuk negeri. Waktu itu, kalau lah saya sekolah SMP itu 135, 181. 81, sini. Kan saya mau pesantren, udah. Biarin katanya, bayar aja, bayar rayon katanya. Pas tahu-tahu saya pesantren, tuh guru ke rumah. Wah ini Haji, Pak Haji katanya ini kan uang lebih katanya. Ah udah Pak pegang. Itu timbang sedikit.
Seharusnya Bapak lebih banyak saya kasih. Cuman saya orang kagak punya juga. Artinya orang-orang tua kita tuh sama guru luar biasa. Ya, emang orang tua kita yang ngajarin kita bisa baca, bisa ngitung. Ayo. Di sini semuanya siapa? Guru. Maka perhatian, kalau tibang ditabok pipi dan memang itu pelanggaran yang dilakukan anak kita. Kalau digebuk kakinya, nggak apa patah, juga nggak pakai berbekas misalkan. Oh, udah bagus, itu pendidikan guru. Guru juga punya otak. Kecuali kalau memang anak kita udah judulnya dianiaya, itu lain urusan, laporin. Tapi sekedar gebugan-gebugan didikan, ini adalah gebugan-gebugan yang secara tidak langsung aja memberikan didikan kepada kita agar kita tidak mengulangi perbuatan yang salah. Makanya kita bisa jadi orang kayak begini gara-gara siapa? Nah, kita ini orang tua jangan ikut-ikutan medsos. Anak kita digebuk nangis pulang apa tong? Ntar guru lo gue paranin. Ya Allah. Jangan Pak. Nah, kita doain guru-guru anak-anak kita semuanya pada sehat. Allah berkahkan, ya Allah. Allah luaskan rezekinya. Gaji udah kecil. Orang tua kalau ngomong udah kayak anggota dewan tuh orang tua, ditunjuk-tunjuk guru, la ilaha illallah. Kesian tuh guru, apalagi guru yang masa udah aki-aki udah miring ditunjuk dia. Kita doain guru-guru anak kita, Allah luaskan rezekinya, berkahkan. Ya Allah, ya walaupun ada guru-guru yang kagak baik, itu kan oknum. Oknum. Kalau yang namanya oknum sudah melanggar ya, kita punya hukum. Ya Allah, yang saya hormati seluruh orang tua, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang saya yang senantiasa setia dengan Masjid Subul Salam Lailatul Khamis pengajian. Mudah-mudahan semuanya sehat dan ada jamaah kita ya rutin di Subul Salam. Ustadz Rusmin katanya lagi sakit. Allahumma rabban nas mudhibal ba'sa shfi anta syafi la syafi illa anta shifaan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya Allah. Allah sehatkan, Allah pulihkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah, ketemu lagi ya dengan orang-orang soleh. Biar tiap minggu, biar hanya sekedar tiap minggu, pertemuan setiap malam Selasa, malam Kamis di Subul Salam, ini pertemuan yang berharga. Ini ke-8 dari 9 syafaat yang Allah berikan kepada ya umat Sayyidina Muhammad. 8 dari 9 atau bahkan 10 syafaat yang Allah berikan kepada umat Sayyidina Muhammad, teman kita orang-orang soleh itu bisa menolong. Orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa, kawan-kawan kita yang soleh, yang benar, itu akan bisa menolong kita. Siapa mereka orang soleh? Itu yang kita temuin di tempat-tempat baik. Yang kita temuin di masjid, di musola. Yang kita ketemu dengan mereka-mereka ini adalah mereka saat sedang ingat kepada Allah, orang-orang soleh. Ini dia, kenalin Pak tuh, muka orang-orang soleh semuanya. Walaupun yang udah banyak yang tua juga, ongko kan begitu. Nggak ada yang kaya, emang nggak ada yang kaya. Maka Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu saat ditanya oleh Raja, bagaimana pengikutnya? Pengikutnya rata-rata semuanya orang susah. Pengikut Rasulullah rata-rata orang susah. Iya. Nah, maka khususnya buat umat Sayyidina Muhammad, kalaulah kaya tetap kita sadar dan ingat untuk terus bersyukur kepada Allah. Kalaulah susah, ini salah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita dari umat Sayyidina Muhammad yang bisa menempati surga. Jadi jangan narik diri. Kalau apa ini malam romani Allah susahin kita, pengertian susahin, dikurangin mulu urusan materia kita, kebutuhan kita hampir tidak tertutupi. Sabar.
berarti ini pilihan Allah buat kita. Nah, maka rata-rata umat Sayyidina Muhammad itu Allah takdirnya, Allah takdirkannya itu enggak begitu kaya, cukup aja. Kayak antum semuanya nih. Mau beli mobil cukup. Mau beli rumah cukup. Bukan doain, Pak. Kenyataannya begitu enggak? Nah, enggak ada yang jawab. Oh, benar-benar susah ya. Ya sabar, sabar. Iya. Ya kalau kita kaya, makanya gini, kalau kita kaya, tapi kayanya ukurannya Sayyidina Sulaiman alaihi salam, saat Allah berikan satu kendaraan kuda termahal, terbagus, termulia, itu kendaraan, itu pernah kendaraan tersebut ngelupain dia, ngelalain dia sedikit sebenarnya, ngelalain sedikit kepada Allah, habis itu dipotong tuh kendaraan, padahal kendaraannya termahal. Kalau kayak kita sekarang, jet pribadi yang harganya nomor 1 di dunia. Paling dia sayang, paling dia demen, paling dia cinta. Satu ketika itu ngelalain dia sedikit dari Allah, dipotong, dagingnya dibagiin orang. Bisa nggak kalau kita dikayain sama Allah begitu? Jawab, ayo. Saya jawab apa? Maka mendingan begini, Yusuf Anwar ya. Ada? Iya mendingan begini. Pas-pasan, tapi masih ingat masjid. Coba kalau andai Bang Imam jadi miliuner ya, enggak bakal sembahyang. Enggak bakal sembahyang, yang ada bininya banyak. Bukan amin itu, Bang. Beneran, artinya apa itulah. Enggak ada yang keliru, enggak ada yang salah sedikit pun takdir Allah untuk kita. Udah begini aja. Ada ya kita pakai, ada ya kita beli, enggak ya kita sabar gitu. Ada ya kita usahakan, enggak ada ya kita sabar. Gitu. Tahun ini enggak ketemu, tahun besok mungkin. Tahun besok enggak ketemu, ya mungkin tahun depannya mati. Lah bener enggak? Lah iya, dunia mau dikejar bagaimana juga dunia habis udah. Begitu aja, Pak. Semangat kita untuk usaha, ya Nabi ajarkan. Karena semangat dalam beraktivitas, apalagi meraih rizki untuk nafkah kita, keluarga kita, ini bagian sebuah keharusan dan kewajiban yang Allah perintahkan. Semangat terus. Kerja semangat terus, dapatnya terserah Allah. Ya kagak besok, terserah Allah mau kapan kayak. Maka apa yang Allah sudah kasih ke kita, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Yang Allah belum kasih, inna lillahi wa inna ilaihi sabar. Udah. Hari terus berjalan, waktunya mati. Balik ke Allah. Nah, di sana baru kekal. Di sana baru abadi. Di sana baru selama-lamanya. Di sana baru kita enak, Pak. Senang terus, kaya terus, bahagia terus. Enggak pernah ada enggak enaknya. Sedikit pun. Itu pun yang punya amal banyak. Itu pun Allah, yang Allah ridho, yang Allah sayang, yang Allah ampunin segala dosanya. Mudah-mudahan kita semuanya. Dan maka terus bertahan untuk menjalin ukhuwah, persaudaraan sesama muslim umat Sayyidina Muhammad. Lillah, karena Allah. Saya dekat sama dia, enggak lah karena dia orang muslim, rajin ngaji. Udah titik. Lu ngapa deket banget sama dia orang kaya? Kelar, Pak, selesai. Enggak ada tujuannya begitu. Kalau bisa dekat dengan orang kaya, tapi memang dia orang mukmin yang baik, ya dekat karena memang keimanannya, amalnya, bukan kekayaannya. Nah, makanya kita jangan terus ngikut arus. Kalau ngikut arus begitu zaman sekarang, Pak. Kita nggak mau berteman, kecuali yang ngasih manfaat. Kita nggak mau berteman sama yang modelnya susah.
susah. Yang ada duit gua keluar, bukan gua dapat. Makanya makin kemari ya orang kaya bergaulnya sama yang lebih kaya lagi biar udah dapat hasil. Orang miskin ya kayak kita modelnya. Ya biarin udah Pak. Ya coba sekarang kalau orang kaya bergaulnya sama siapa? Sama yang lebih kaya. Bang Mursidi kalau dia kaya kagak bakal bergaul sama kita. Bener kagak Bang Mursidi? Ya jangankan ukuran Bang Mursidi, Turmuzi Abdul Jalil juga kalau kaya nggak bakal bergaul sama antum. Bener nggak? Ya nggak bakal. Pesawat saya nggak masuk kemari. Makanya kita bersyukur udah Pak, begini aja udah. Orang sekarang kan begitu ukurannya. Nempel kalau mau orang kaya, la ilaha illallah. Lu deket banget sama dia lah. Gua kalau kagak deket sama dia mah payah. Agak tiba ngerokok. Rokok ninggalin ngaji malam Kemis. Udah lu jangan ngaji sini aja ntar gue beliin rokok deh. Ya dah. Ya Allah kecil amat tuh iman. Udah rokoknya jinggoh lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah begini aja Pak. Betah aja sama orang-orang miskin. Betah aja sama orang-orang soleh. Apapun dan bagaimanapun keadaannya orang soleh. Ya ketemunya di majelis ini. Saya nggak pernah ketemu Bang Iqbal itu di karaoke. Nggak pernah ketemu Bang Iqbal itu di tempat dangdut. Nggak pernah ketemu Bang Iqbal itu di tempat nyawer-nyawer. Nggak pernah. Saya ketemunya di mana? Di sini. Saya kenal dengan beliau itu semenjak saya ngajar di sini. Oh itu siapa? Anak Ustaz Anwar, Bang Iqbal. Saya di sini kenalnya. Makanya terus kita berlindung jangan sampai kenal sama manusia-manusia di tempat yang nggak baik. Artinya apa? Dengan begitu Allah akan hindari kita dari tempat-tempat yang gak baik. Gue kenal sama dia itu di Bali dulu. Oh, gue deket ke pantai bareng, lihat bareng. La ilaha illallah. Udah ketemu di mana? Masjid Subul Salam. Ngapain sih itu? Ngaji. Tiap apa? Malam Kemis. Udah, pertahanin, jaga ukhuwah, persaudaraan. Kita saling mencintai saudara karena Allah. Rajulani tahaba fillah. Lillah waftaraqa lillah. Dua saudara yang saling mencintai karena Allah, dia bertemu tujuannya karena Allah, dia berpisah pun karena Allah. Itulah orang yang akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa yang mau berteman sama Mang Ali? Kenal Mang Ali nggak? Ini Mang Ali nih di samping Kang Udin. Tampangnya aja kelihatan lesu. Tampangnya lesu. Duit nggak punya dia. Lebih banyak kan temannya. Iyalah udahlah begini. Nggak ada kasta-kasta dalam Islam kita. Nggak ada kasta-kasta. Nggak ada kelas-kelas dalam ajaran Sayyidina Muhammad. Wala farqa bainakum wa bainan nas illa bitaqwallah. Nggak ada bedanya semuanya manusia kecuali yang paling bertakwa. Udah. Artinya apapun jenjang jabatan dan sosial yang mereka miliki dalam kehidupan dunia, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Karena nanti yang akan dapat penilaian adalah takwa. Tuh orang jabatannya tinggi banget, lo apa jadi menteri, apa jadi presiden. Terus itu ngaruh di hadapan Allah. Bisa saja manusia yang paling hina menurut kacamata manusia dalam kehidupan dunia ini, seluruh ahli langit itu hormat dan sayang kepada orang tersebut. Bisa saja manusia yang dikenal dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada manusia yang tidak kenal. Ternyata di sana tidak ada yang kenal satupun dengan manusia tersebut. Jadi memang kita nggak boleh ngukur kedudukan seorang di sisi Allah dari kedudukan orang tersebut dalam kehidupan dunia. Dia mah itu imam masjid. Dia mah itu luar biasa. Lah belum tentu juga. Apalagi sih, dia itu jabatannya luar biasa. Apa jadi gubernur, apa jadi wali kota, apa jadi presiden. Di hadapan Allah, lah belum tentu. Nah makanya jangan salah sangka. Ada jamaah di Subul Salam kalau ngaji, di belakang nyender. Asal giliran bagiin kue dia bangun. Asal giliran keliling tanggokan dia tidur. Orang udah banyak suuzon sama dia, ternyata di sana malaikat kenal semuanya. Ternyata Allah ridho. Ternyata Allah panggil Jibril, bilangin, aku suka fulan. Kabarkan ke seluruh malaikat bahwa aku suka dia.
kelar Pak. Dia yang tinggi di sisi Allah. Turmuzi Abdul Jalil nggak ada apa-apanya. Bang Mursidi nggak ada apa-apanya. Makanya ini kan diceritain oleh Rasul. Wes Al-Qarni itu badannya aja gudik Pak. Badannya ada baros. Kena putih-putih. Ya wajar tukang ngangon. Tukang ngangon. Tukang ngangonnya bukan kambing dia, bukan punya dia. Punya orang, kuli. Itu tukang ngangon baunya wangi apa perengus? Nggak ada yang mandang. Makanya pada saat Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma wa arda nanya, kamu kenal nggak dengan Wes Al-Qarni? Kopilah dari Yaman. Kagak. Enggak, dari Yaman. Dia masa kagak kenal? Ya kalau yang kamu maksud Wes Al-Qarni, ngapain nyari dia? Ya tahu enggak? Ya kalau mau nyari dia, ono aja no di belakang dia lagi ngetakin kambing karena dia yang kerja, yang dipekerjakan untuk ngangon kambing, getak kambing dari Yaman gitu, ntar di Mekah dijual apa di mana. Sono aja pas ditemuin bener. Emang bawain kambing orang getak gitu. Ya kayak Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma bingung lah, ini kelasnya bagaimana? Manusia begini aku disuruh minta doa sama Nabi agar dia istighfar kepada Allah buat aku berdua. Nah berarti kan kagak ada dosanya nih orang. Ya karena Nabi yang nyuruh kayak Sayyidina Umar, Sayyidina Ali kagak ada urusan komplain. Apa yang disuruh Nabi udah pasti 1000% bener. Bener kamu wes. Ya singkat cerita ya. Istaghfirillah wastaghfirillah lana. Minta ampun kepada Allah untuk kami. Ini perintah Nabi. Nah, itu mah nggak dikenal. Bukan hanya sekedar nggak dikenal, dihinakan pada pandangan dunia manusia. Tapi lihat di hadapan Allah. Mulia banget. Maka sebagaimana yang dimuat oleh Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir, Rasulullah SAW bersabda, khairu qarni wes al-qarni. Sebaik-baiknya zaman, ya, khairul qurni atau khairul qurun wes al-qarni. Sebaik-baiknya tabi'in atau khairul tabi'in wes al-qarni. Itu adalah wes al-qarni. Iya. Nah jangan salah nih kalau ada bapak-bapak romannya jalannya miring, duit nggak punya, jangan salah. Bisa aja dia wah. Bukan yang ngajar mah tampang wali dari mana begini. Bener gak? Sampai ngomong bener itu. Oh, bukannya didoain. Iya, mudah-mudahan ya Allah. Karena Allah tuh nggak bisa dibohongin, Pak. Kalau tampang itu, Pak, bapak-bapak, abang-abang saya, tampang pas sejam bisa dirubah. Saya dari Brogajul, rambut saya panjang, saya pakai giwang, pakai celana bolong. Bapak-bapak kenalnya begitu sama saya. Enggak pakai 2 hari 3 hari, satu ketika saya potong rambut, giwang saya copot semuanya. Saya pakai baju koko, pakai kain sembayang. Hilang udah Pak. Image kita kalau dia badar kemarin. Sekali tuh Bang. Itu kalau lahiriah. Kalau ini bisa dibohong. Kagak ada. Allah mah nggak bisa dibohong. Makanya carilah kemuliaan di mata Allah. Jangan cari kemuliaan di mata manusia. Dan ini harus kita latih dan kita biasakan, Pak. Kalau kita terus cari mulia di mata manusia, sifat kemunafikan ini tuh akan semakin tebal, Pak, sama kita. Ini kalau makin tebal, waduh repot, Pak. Ini akan berefek bakal seluruh perbuatan yang kita lakukan itu ya karena manusia. Repot. Maka carilah kemuliaan yang Allah ridho. Biarin orang gedeg, biarin gak dapat untung, biarin begini-begini, yang penting gua mau Allah ridho. Begitu aja udah. Yang penting Allah ridho. Ya, udah. Itu aja. Jangan sampai jadi fitnah. Ya Allah.
Ini harus kita ingatkan. Kalau kita nggak ingetin ya terus Pak kita. Dunia, walaupun udah nenek-nenek ini dunia, siapa juga demen, bener kagak? Iya, nenek-nenek umurnya 150-an. Cuman dandannya kayak perempuan 30 tahun memang lagi sedang jadi-jadinya, bener kagak? Ya, jangankan yang muda-muda model Kang Udin. Ya, iya. Mudah-mudahan terus Allah jaga ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.